Peringatan hari ulang tahun ke-11 Partai Nasdem menuai sorotan setelah Presiden Joko Widodo disebut absen bahkan tidak mengucapkan selamat kepada partai koalisi pendukungnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan belak-belakan bicara tentang keretakan hubungan antara Nasdem dan Presiden Jokowi. Benarkah hubungan Nasdem, Surya Paloh dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Selamat sore Bang Taslim. Sore. Dan Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Rifana, Bang Taslim. Oke, saya mau ke Bang Taslim terlebih dahulu. Bang Taslim, di perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem, Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh, jujur mengatakan Presiden Jokowi belum mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan video pidato juga tidak ada. Ini berbeda sekali dengan HUT Nasdem tahun lalu, Presiden hadir, bahkan HUT partai lain, koalisi pendukungnya ini Presiden juga hadir, meskipun tidak hadir ada video pidatonya. Ini Nasdem merasa apakah Presiden sedang menjaga jarak dengan Nasdem? Ya, jadi pertama saya mau jelaskan dulu, HUT ke-11 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dirangkai dengan pameran UMKM, ada 300 UMKM sejak tanggal 9 sampai tanggal 11 berpameran di JCC, kemudian ada bimbingan teknis 1.864 orang anggota DPRD se-Indonesia yang ikut bimbingan teknis. Jadi tempatnya yang semula kita mau buat di DPP hanya potong tumpeng sederhana, kita pindahkan ke JCC. Oke. Tentang Presiden, kita paham, bahkan waktu persiapan itu kita lihat sendiri pesawatnya landing ke Kamboja kan. Jadi seperti dikatakan Pak Surya, yang pertama komitmen kami mendukung Jokowi sampai 2024 itu tidak bergeser. Yang kedua, Pak Jokowi pun secara personal itu adalah sahabat Pak Surya Paloh. Seorang sahabat harus bisa menerima situasi apapun yang dialami oleh sahabatnya. Jadi kalau sampai hari ini kami belum mendapat ucapan selamat, itu harus diterjemahkan sebagai bagian dari kesibukan beliau yang luar biasa itu, kita tahu. Tetapi ada beberapa menteri yang memang Nasdem juga tapi ikut hadir. Oke, Bang Taslim. Jadi bagi kami ini tidak ada yang luar biasa, ini biasa saja, ini hanya soal waktu. Pak Surya sendiri sudah menegaskan bahwa hubungan beliau secara personal juga tetap baik. Dan kita tetap komit menjadi bagian dari koalisi. Baik. Kita pendukung utama loh. Ya, kita bukan pelengkap dalam pemerintahan Jokowi, baik jilid 1 maupun jilid 2. Baik. Jadi apa yang terjadi kemarin itu manusiawi saja. Biasa saja. Kita menerjemahkannya sebagai sesuatu yang alami karena kesibukan yang luar biasa dari Presiden kita. Oke, itu sesuatu yang alami, kesibukan Presiden sehingga sampai tidak bisa menyempatkan untuk mengucapkan selamat kepada partai koalisi utama pendukungnya. Karena dulu pada saat Pak Jokowi maju di Pilpres 2014, partai pertama yang mendeklarasikan adalah Partai Nasdem. Persis. Jadi sebagai sahabat, ketika sahabatnya sedang ulang tahun, sangat sibuk jadi tidak bisa mengucapkan selamat. Itu buat Nasdem biasa saja ya, sikap seorang sahabat seperti itu? Pak Surya kan mengatakan sebagai sahabat harus bisa memaklumi dan menerima apa adanya. Dan kita tetap merasa sehingga hari ini hubungan kita dengan Presiden, bagian dari koalisi tetap tidak ada terjadi apa-apa, tidak perubahan apa-apa. Ini hanya soal waktu. Dan kita sangat memaklumi kesibukan Presiden. Oke, Mas Hanta, kalau menurut Nasdem ini biasa saja, ini soal waktu. Nasdem sangat memahami kesibukan Presiden sebagai sahabat. Nasdem memahami kekurangan sahabatnya yang sedang sibuk untuk mengikuti KTT ASEAN. Tapi kalau menurut Mas Hanta, apa yang bisa dibaca dari relasi hubungan antara Nasdem, Surya Paloh dan juga Presiden Jokowi? Baru pertama ya, Presiden tidak mengucapkan selamat ulang tahun, bahkan melalui video tappingan juga tidak dikirimkan. Ini disengaja atau memang Anda melihat Presiden sedang sengaja menjaga jarak dengan Nasdem? Ya, pertama apa yang disampaikan oleh Pak Taslim tadi wajar ya, karena memang Presiden sedang ada agenda dan memang sedang tidak berada di Indonesia dan sebagainya, itu pasti kita pahami. Tetapi itu menjadi lumrah, maklum kalau bukan Nasdem. Seperti tadi Bang Taslim katakan, Pak Surya dan Pak Jokowi itu bersahabat sangat dekat. Kalau berpelukan sangat erat dulu. Kemudian hubungannya sangat dekat
2 kali bersama dan seterusnya. Nah, seperti yang Rifana katakan, memang agak beda untuk HUT kali ini dibandingkan Partai Golkar. Dan kita tahulah sudah menjadi bukan rahasia umum, tapi sudah benang benderang dan ada dinamika politik ya. Meskipun saya tahu Partai Nasdem juga dan Pak Surya juga beberapa kali mengulang, mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa akan tetap setia bersama Pak Jokowi hingga akhir pemerintahan. Meskipun ada kalimatnya yang menarik juga kemarin itu ketika kecuali Presiden Jokowi yang mengatakan Nasdem cukup. Nah, itu yang kemarin saya ngikuti pidatonya Pak Surya. Itu kode politik yang tanda petik cukup keras dari seorang Surya Paloh menurut saya. Artinya keberanian, kami tetap setia, tapi kalau kami tidak dibutuhkan, ya kami siap juga, kira-kira gitu. Nah, poin saya Rifana, memang ada dinamika politik ya antara Pak Surya dan Pak Jokowi dengan partai di koalisi dan seterusnya. Karena ada potensi, saya mengatakan potensi kan, ini kan belum bisa disimpulkan, Pilpres kan belum, masih jauh sekali. Ada potensi memiliki jalur politik yang berbeda di 2024. Berpotensi memiliki preferensi Pilpres yang berbeda, itu potensinya. Sehingga belakangan ini pidato-pidato itu saling mengirimkan pesan. Orang mengatakan kemarin Pak Jokowi ada jangan memilih capres dan sembrono, meskipun tidak disebutkan, diarahkan kepada Partai Nasdem dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira pesan penting ini kita perhatikan, ada pengaruh 2 hal yang bisa ditangkap. Satu, Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem masih memposisikan Pak Jokowi itu pada posisi penting dengan pengaruh yang cukup kuat sebagai presiden yang berkuasa 2 periode. Tentu punya pengaruh dengan kekuasaan, jaringan kekuasaan hingga 2024. Sehingga posisi Pak Jokowi dianggap penting. Tapi sebaliknya jangan lupa, bagi Pak Jokowi, Pak Surya juga orang penting. Sehingga perlu dikasih tanda petik juga pesan-pesan politik. Karena apa? Kalau Pak Jokowi bisa menentukan, mempengaruhi sebagai kingmaker peta-peta Pilpres, peta politik 2024, sama, Pak Surya Paloh juga punya pengaruh. Salah satu kita lihat sekarang dengan tanda petik manuver politiknya yang bisa berpotensi mengusung katakan nama Anies Baswedan yang kita lihat memang. Saya tidak bisa mendengar suara Mas Hanta. Gimana? Oke, silakan dilanjutkan Mas Hanta. Ya, jadi saya kira dari dinamika ini keduanya penting. 2 tokoh penting melihat kawannya sama-sama penting meskipun sekarang ada dinamika politik. Bagi Pak Surya, posisi Pak Jokowi dalam posisi Pilpres 2024 penting. Bagi Pak Jokowi, seorang Pak Surya Paloh juga penting. Jadi kesan ini saya kira apapun dinamika ini yang menarik untuk dianalisa lebih dalam adalah ada komplikasi politik yang harus dihadapi oleh Partai Nasdem di mana sekarang dianggap berbeda preferensi dengan Pak Jokowi, tetapi masih 2 tahun harus di dalam pemerintahan bersama Pak Jokowi. Nah, itu meskipun beda, kita akan bicara 2024. Gitu. Tapi ini menarik ya, meskipun Anda menyatakan bahwa ada dinamika hubungan antara Pak Jokowi dengan juga Pak Surya Paloh, itu kuncinya. Ada dinamika, kita nggak tahu dinamikanya seperti apa. Tapi kalau saya lihat ya, pada saat HUT Partai Amanat Nasional, ini saya sebut saja ya, HUT Partai Amanat Nasional pada bulan Agustus, Presiden Jokowi juga tidak hadir, tapi Presiden Jokowi mengirimkan video rekaman begitu ya, mengucapkan selamat ulang tahun, berpidato dalam video tersebut. Jadi ada political will di situ untuk menghargai rekan koalisinya. Ini sama sekali tidak ada ucapan, kalau tidak hadir memang Presiden sedang menghadiri KTT ASEAN di Kamboja, tapi mengirimkan video pidato itu kan sebetulnya lazim dilakukan Presiden ketika beliau tidak bisa hadir di suatu acara, apalagi acara penting, acara sahabatnya. Ini tidak memunculkan sinyal bahwa memang Presiden sudah ogah-ogahan? Ya, memang kalau saya dengar ya di media juga ada, saya lupa politisi Nasdem mengatakan memang ini agenda internal Partai Nasdem tidak mengundang, tapi kemungkinan ada ucapan melalui video yang sudah disiapkan. Tetapi memang tidak ada, itu memang menjadi catatan betul kata Rifana. Saya kira kita nanti bisa tanya ke Bang Taslim. Tapi apapun ya, meskipun saya melihat memang dari sisi Partai Nasdem berusaha untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa tidak berjarak dengan Pak Jokowi. Kita hubungan baik-baik saja, tapi realitasnya sulit untuk dipungkiri. Ada dibandingkan sebelumnya ya, saya kira ada dinamika ada sesuatu ya. Tapi ya ada sesuatu. Poinnya begini, di antara partai-partai yang tadi disebutkan PAN, Golkar dan seterusnya, itu kan partai yang relatif cukup bisa tanda petik dikendalikan oleh Pak Jokowi selama ini. Arahan politik yang seterusnya. Nah, saya ingin mengatakan di 7 partai koalisi di dalam pemerintahan ada 2 partai yang paling otonom.
yaitu PD Perjuangan, partainya Pak Jokowi sendiri, yang kedua ada Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem ini dalam mengambil keputusan relatif otonom, termasuklah dalam menentukan capres yang diumumkan Anies Baswedan. Nah, inilah saya kira pangkalnya kalau kita ingin mengatakan secara jujur, ya karena ada saya nanti akan bahas ke situ, Mas Hanta. Oke, gitu, iya. oke. Saya mau ke Bang Taslim lagi. Bang Taslim, apakah memang betul ada dinamika hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, bahwa ada komunikasi yang tidak baik-baik saja antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh? Dua sahabat ini sedang berdinamika, meskipun Nasdem berkali-kali mengatakan tidak ada, tapi sulit sepertinya untuk membantah. Jadi sepanjang pemahaman kami dan saya tahu komunikasi dengan Pak Jokowi, sampai saat ini Pak Surya dengan Pak Jokowi itu masih komunikasi masih baik. Tetapi yang kemarin itu mungkin lebih baik dikatakan bukan tidak mengucapkan, belum mengucapkan, beliau masih sibuk. Kami masih positive thinking, dan memang tadi entah benar, proses kita berpolitik ini kan dari bawah semua. Dari bawah dengan memperhatikan dinamika kiri kanan. Tetapi inti dari proses pengambilan keputusan di Nasdem itu ya akar rumput. Jadi kalau kita terkesan akan otonomi, memang itu semangat restorasi. Jadi, tapi menurut saya ini dinamika ini akan jalan terus, dan kami akan berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan semakin nyata bahwa pernyataan Pak Surya, hubungan pribadi dan hubungan secara sebagai partai pengusung baik-baik saja, itu akan semakin terbukti. Saya kira ini bagian dari dinamika yang harus kita kelola sebagai sebuah bangsa. Jadi diakui ada dinamika ya, Bang Taslim ya? Tahun-tahun politik ini. Diakui ada dinamika di situ. Tadi Anda mengakui bahwa ada dinamika ya, betul ya? Memang ada. Di hidup ini kan penuh dengan dinamika. Termasuk dinamika hubungan antara Pak Surya dengan Pak Jokowi, karena kami dapatkan info sudah lama setelah Anda ataupun partai Anda mendeklarasikan Anies Baswedan, Pak Surya kesulitan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Itu dinamikanya. Jadi begini, September Surya masih ketemu. Pak Surya masih ketemu. Kemudian Pak Suryanya juga sibuk luar biasa, Pak Jokowi sibuk luar biasa. Bagi kami sampai hari ini hanya masalah soal waktu. Hanya soal waktu, sungguh-sungguh soal waktu. Ini bukan servis. Baik. Seperti yang dikatakan Pak Surya kemarin, relasinya kepada Jokowi secara prinsip masih oke-oke saja. Kalau Pak Surya baik-baik saja, bagaimana dengan Pak Jokowi? Tidak pernah tetap, selalu berubah-ubah. Kalau Pak Suryanya baik-baik saja, kita tidak tahu isi hatinya Pak Jokowi apakah baik-baik saja juga. Saya mau tanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, Anda melihat bahwa ada komunikasi yang tersumbat ini antara Pak Jokowi, antara Presiden dengan Pak Surya Paloh? Ya, tentu saja kita bisa baca tadi ya. Jadi Bang Taslim mengatakan ini dua sahabat. Kalau berpelukan erat. Nah, dibandingkan sekarang itu kan beda. Kita bisa lihat dinamikanya. Itu yang saya maksud. Ada hubungan yang agak terganggu lah katakanlah. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, kita bisa melihat dua partai ini. Dan tadi kemarin juga di pidato Nasdem, Pak Surya juga mengatakan dengan memuji Pak Jokowi, tapi Pak Surya mengatakan akan tetap setia, kecuali Pak Presiden Jokowi yang mengatakan cukup Nasdem. Itu kan juga mengatakan kalau misalnya dipersilakan keluar juga kita siap. Nah, poin saya adalah Nasdem memang tidak ingin mengesankan ke kita, ke publik bahwa ingin lepas dari Jokowi, ingin tetap bersama Pak Jokowi, setia hingga 2024. Mengawal pemerintahan, dan memang tidak ada relasinya dengan Pilpres 2024 ke depan itu. Pemerintah terpisah. Jadi untuk menjaga stabilitas, tetapi di saat yang sama Rifana, kita tahu koalisi ini kan sedang terbentuk. Nasdem menjalin koalisi dengan dua partai di luar pemerintahan, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ini pun kemungkinan namanya koalisi perubahan. Nah, disinilah yang saya katakan berpotensi menimbulkan semacam komplikasi politik tadi. Baik relasi antara Pak Surya atau Nasdem dengan Pak Jokowi, relasi politik antara Nasdem dengan partai-partai koalisi di dalam pemerintahan sekarang yang dukung Pak Jokowi, itu kondusivitasnya mungkin punya komplikasi. Atau yang ketiga, komplikasi di internal Nasdem sendiri dalam konteks misalnya basis pemilih Nasdem dengan basis pemilih Anies Baswedan. Tapi itu hal yang berbeda. Jadi yang poin 1 dan 2 itu punya implikasi. Suka atau tidak suka kita bisa lihat nanti akan terjadi. Tapi ujungnya sedikit Rifana, kita kan belum tahu. Ini kan tren hari ini. Kalau semakin memanas, makin keras
hubungan darahnya semakin diametral, maka mungkin berhadapan betul ini Pak Surya dan Pak Jokowi. Oke. Tapi bisa juga mereka saling menghormati, moderat, Oke, ya. atau bahkan yang ketiga paling ekstrim, akhirnya bersatu lagi. Kita kan nggak tahu. Oke, Pilpres karena masih politik itu berlangsung the 1 art tahun of lebih possibility ke depan. ya. Oke, nanti Ya, saya akan betul. bahas lebih dalam soal upaya adu domba. Siapa yang sedang mengadu domba, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Saya mau ke Bang Taslim lagi. Bang Taslim, Ketua Umum Anda Pak Surya Paloh dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa ada upaya sistematis mengadu domba antara Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi. Ini maksudnya siapa yang mengadu domba? Ya, jadi dari statement-statement yang berkembang kita kan bisa mengikuti itu. Tentu setiap partai saya kira kepentingannya berbeda-beda. Oke. Melihat potensi yang seperti ini, ada yang mencoba kiri, ada yang mencoba ke kanan, dan itu biasa saja. Ini maksudnya Itu mengadu domba pernyataan- partai lain begitu yang mengadu domba. Ya, pokoknya semua lah situ. Ada dimensi itu. Tetapi yang ingin diungkapkan oleh Pak Surya adalah kita ini keluarga besar, keluarga besar Indonesia. Mari berkompetisi secara fair, secara jujur, terbuka, terus berdialog, terus bersahabat, tidak usah menempuh cara-cara yang seperti itu. Sebenarnya pesannya itu. Dan kita sudah lama merasakan itu, dan kita percaya bahwa pihak-pihak yang berpotensi diadu domba itu mengerti, ini kan negarawan semua, orang-orang yang sudah matang dalam panggung politik. Oleh karena itu hanya sekedar warning, hanya sekedar curahan hati, keluhan, tetapi kita percaya hal-hal yang seperti itu tidak akan mempan di dalam perpolitikan Indonesia. Dinamika ini saya percaya akan ada ujungnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita percaya bahwa 2024 akan kita tempuh dalam semangat kebersamaan yang utuh NKRI. Bahwa nanti kita, ada istilah di kami itu begini, bertanding atau bersanding. Hanya dua pilihannya. Setelah Pilpres selesai kita bersanding-sanding lagi. Waktu Pilpres mungkin kita harus bertanding karena platform, karena situasi, karena konstituen dan seterusnya. Jadi oke-oke aja. Semua nih kita ada yang luar biasa, hanya karena memang dinamikanya demikian lalu ditanggapi menjadi lain. Saya kira begitu. Oke, jadi memang negarawan-negarawan itu yang mengadu domba antara Pak Surya Paloh, antara Nasdem dengan Pak Jokowi. Itu maksudnya bagian dari partai politik. Semua yang terlibat ini kan para negarawan. Jadi mereka sudah matang. Upaya-upaya dikatakan Pak Surya itu tidak akan mempan. Karena ini levelnya mereka sudah negarawan. Sudah mengurus bangsa dan negara berpuluh-puluh tahun. Dan itu kan sebenarnya tentu tidak etis saya menyebut nama. Saya tidak akan menuduh. Kita bisa identifikasikan kok. Kita bisa identifikasikan oknum-oknum yang selalu berstatement seperti itu. Dan itu biasa saja, biar aja. Kalau memang tingkat perpolitikannya masih seperti itu, ya biarlah dia belajar dengan cara itu. Kami menanggapinya seperti itu. Oke, saya mau tanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, itu sudah dikasih clue-nya oleh Bang Taslim. Ini negarawan-negarawan yang sudah biasa sejak dulu puluhan tahun mengurus bangsa, bagian dari partai politik. Kalau Mas Hanta menganalisanya, yang mengadu domba antara Nasdem, Surya Paloh dengan Pak Jokowi, apakah dari lingkungan internal partai koalisinya Pak Jokowi sendiri? Kalau soal adu domba saya tidak paham ya, tetapi di luar itu apapun lah ada potensi itu, menurut saya Pak Surya maupun Pak Jokowi ada tokoh politik kaliber bobot politiknya tinggi, apalagi seorang presiden. Kemudian Pak Surya juga punya jam terbang samgaram politik yang tinggi, punya tokoh politik yang sangat otonom seperti saya katakan tadi, sehingga meskipun ada potensi ingin memecah belah atau membuat mereka berjarak, ya sebenarnya bisa diantisipasi. Artinya apa, ini soal pilihan politik Pak Surya, pilihan politik Pak Jokowi, dan suatu saat seperti saya katakan tadi, ini lagi agak renggang, tetapi suatu saat kita tidak tahu, bisa semakin memanas, tetapi juga bisa ada potensi bersama lagi. Kita kan tidak tahu dinamika politiknya ke depan. Dan biasanya, Rifana, kalau seorang sahabat, tadi istilah Bang Taslim mengatakan seorang sahabat, kalau sedang dekat itu pelukan sangat erat, tapi ketika sedang ada masalah, Nana ya, justru juga biasanya keras itu
dinamikanya. Nah, ini yang saya kira yang paling penting kita begini ya, ke depan itu kita siapapun bisa berbeda, tokoh-tokoh politik dan sebagainya. Jangan lupa dulu juga keras, saya kasih contoh dulu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Begitu kerasnya. Pada akhirnya bersatu juga ya? Ya, pada akhirnya bersatu. Ini cerita sebaliknya. Ya. Dulu Bang Surya dan Pak Jokowi dekat dan berangkulan. Ini ada potensi berpisah. Dan itulah setiap musim, musim politik berganti, peta politiknya bisa berubah. Tapi apapun, setiap sikap politik ada konsekuensinya. Setiap konsekuensi politik ya harus dihadapi. Apapun, baik dari sisi Pak Jokowi maupun dari sisi Pak Surya Paloh. Setiap pilihan politik ada konsekuensi politiknya. Itu Bang Taslim yang disampaikan oleh Mas Hanta. Konsekuensi politiknya ya ada dinamika hubungan antara Pak Surya dengan Pak Jokowi. Sampai kemarin Pak Surya dalam pidatonya juga mengatakan bahwa menunggu setelah ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Pilpres ini jatahnya Bung Anies Baswedan. Ini maksudnya apa? Harapannya Pak Surya, apakah supaya Presiden terlihat fair? Halo. Ya, silakan Bang Taslim. Ya, jadi setiap pernyataan presiden di satu event, terutama partai itu kan diterjemahkan lain-lain. Kalau beliau pernah mengatakan ini jatahnya Prabowo dan segala macam, kita menerjemahkannya lain. Itu hanya sebuah statement penyemangat, karena partai ini, pemilu ini bukan sistem jatah. Jadi itu dinamika. Jadi pernyataan Pak Surya juga harus diterjemahkan sebagai sesuatu yang biasa, sebagai bagian dari upaya dialog dan dinamika politik. Jadi bagi kami benar tadi Mas Hanta bilang, tentu semua keputusan ada konsekuensinya dan kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan-kenyataan apapun ke depan dengan harapan yang besar bahwa relasi bukan hanya terhadap Pak Jokowi, relasi terhadap semua partai juga. Kita ingin bangun kebersamaan. Politik kita ini kan politik gotong royong. Jadi kita ingin bangun kebersamaan di atas kepentingan partai-partai, di atas kepentingan Pilpres, ada NKRI, ada semangat kebangsaan, ada semangat pluralisme yang terus harus kita jaga, dan itu jauh lebih penting. Baik. Bagi kami itu. Baik, Mas Hanta, terakhir kalau menurut Bang Taslim itu sebetulnya pernyataan Pak Surya biasa saja, seperti Presiden menyatakan itu pernyataan penyemangat terhadap Pak Prabowo yang kemungkinan bisa mendapatkan jatah Pilpres 2024. Tapi Anda membacanya apakah memang semudah itu atau memang ada maksud lain di balik pernyataannya Pak Surya yang berharap bahwa setelah Pak Jokowi mengatakan bahwa Pilpres 2024 jatahnya Pak Prabowo, siapa tahu setelah ini Pak Jokowi bisa mengatakan bahwa Pilpres 2024 adalah jatahnya Bung Anies Baswedan. Ini apa yang bisa Anda analisa dari situ pernyataannya? Yang pertama saya kira jangan buru-buru bahwa itu dukungan langsung personal kepada Pak Prabowo ya. Karena Pak Jokowi juga kerap mengatakan dukungan kepada beberapa tokoh, memuji beberapa nama. Pak Erlangga, Pak Erick Thohir juga pernah dipuji dan seterusnya. Nah, sehingga ini jauh lebih penting pesan yang ditangkap, yang kita tunggu memang yang tidak ada kalimat untuk kepada Pak Anies Baswedan, kepada Mas Anies itu tidak ada. Jadi sederhananya Pak Jokowi bukan mendukung, tapi mengirim pesan. Saya dukung si A, saya dukung si B. Ada 4 orang nih kira-kira yang akan bertarung. Saya akan dukung 3 orang. Berarti kan poinnya bukan saya soal mendukung siapa. Saya tidak mendukung 1 orang. Bisa jadi pesannya itu. Itu satu hal. Tapi itu akan gugur kalau seperti yang disampaikan tadi Bang Taslim maupun Bang Surya Paloh mengatakan suatu saat Anies Baswedan juga didukung. Tapi realitasnya sampai hari ini memang belum. Memang jangan dibilang tidak dulu. Siapa tahu kemudian ketemu dengan Pak Anies, lalu Pak Jokowi juga mengatakan dukung Anies Baswedan untuk maju. Jadi poin itu ya, dan kita tahu memang sudah ini menjadi rahasia elit politik tahu yang menjadi preferensi Pak Jokowi, meskipun tiketnya, boarding pass-nya bukan di Pak Jokowi, boarding pass itu ketua umum partai, ada di mana? Ada di Bu Mega, ada di Erlangga, tapi pengaruh Pak Jokowi sebagai kingmaker dengan presiden sedang berkuasa kan sangat besar. Dan nama yang kerap disebutkan memang ada nama Ganjar Pranowo, seolah mendapat restu, kemudian Prabowo Subianto untuk level capres, cawapres itu kita tahu ada 2 juga, Erlangga dan Erick Thohir. Nah, memang nama Anies Baswedan memang tidak masuk dalam radar yang didukung, sehingga memang istilah saya cukup berjarak. Nah, keberanian Nasdem dan Pak Surya ketika mengusung Anies Baswedan itu sebuah terobosan keberanian politik. Mengusung Anies Baswedan, tetapi di saat yang sama Nasdem sedang berada di dalam pemerintahan. Dan ini saya kira pesan politiknya yang menyatukan Nasdem, Demokrat,
dan PKS ini faktor Anies Baswedan, betul. Tapi juga faktor Pak Jokowi. Oke, Itu kita mungkin bisa didalami Bang Taslim. baik. Kita tidak tahu dalam politik di art of possibility berbagai kemungkinan itu bisa terjadi karena tidak ada teman dan juga lawan abadi dalam politik. Kita nggak Tapi tahu bisa hari ini. disatukan tadi Bang Taslim bilang Nana. Ya. Semua Bang Surya, Pak Jokowi semuanya kan mencintai Indonesia. Semua Oke. memperjuangkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan semuanya itu ujungnya. Oke, amin. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hanta. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam politik ke depannya karena berbagai kemungkinan bisa terjadi. Kalau hari ini bersih tegang ataupun berdinamika hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, kita tidak tahu apakah tahun depan hubungannya bisa mesra lagi karena tidak ada teman dan juga lawan abadi dalam politik. Kita tunggu nanti bagaimana kontestasi politik dalam Pilpres berjalan. Terima kasih sekali dua narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Sehat selalu Bang Taslim dan juga Mas Hanta. Sip.